Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Rubiatun SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang berbahagia kawan-kawan rekan kerja di SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat Beliau kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dan kegiatan hari-hari kedepannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu Guru semua, di sini kita sedang melaksanakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Yuri dan Ibu Farida. Baiklah, melangkah ke acara yang pertama. Acara yang selanjutnya maksud saya, kata sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati dua CGP hebat dan keren dari SMA Negeri 5 Tambusai Utara yang hari ini tiba saatnya harus mendiseminasikan budaya positif di lingkungan tempat bekerja ke sesama rekan di kegiatan kombel kita hari ini. Terusnya yang amat Ibu banggakan, rekan-rekan majelis guru yang luar biasa dan masih berkenan untuk saling membantu, karena nanti tiba masanya kita juga akan membutuhkan orang lain untuk melakukan hal yang seperti ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kegiatan kombel kita yang hari ini diisi dengan dua orang calon guru penggerak kita, yakni Ibu Yuri Azura SPD dan Ibu Siti Farida SPD. Kita beri dulu aplaus yang luar biasa untuk mereka berdua. Sholawat bertakikan salam bilafaz, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga harapannya kita kelak senantiasa mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk dua orang rekan hebat CGP yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan apa yang Ibu imbaskan hari ini berdampak baik untuk diri kita dan tentunya untuk rekan-rekan, dan imbas yang hebatnya itu berorientasi berpusat pada peserta didik, bukan hanya sekedar formalitas. Kita mengadakan imbas untuk menyelesaikan tugas dari fasilitator atau dari pendidikan guru penggerak, tetapi bagaimana kita memberdayakan apa yang sudah disampaikan oleh dua orang CGP ini, nanti implikasi aplikasinya dalam sekolah kita minimal dan umumnya untuk rekan-rekan pendidik dalam menghadapi peserta didik yang ada. Harapan Ibu, awal kombel yang baik dibuka oleh dua CGP yang keren. Kedepannya insya Allah akan dibuat jadwal, kedepannya boleh berbagi dan masing-masing menunggu giliran siapa yang akan memberikan praktek baik yang bisa dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kegiatan siang ini membawa keberkahan sehingga
waktu yang kita habiskan untuk hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah untuk kelancaran kebersamaan kita semuanya. Dan di sini juga Ibu sampaikan sedikit mengingat waktu, PMO kita juga seyogianya hari ini kita laksanakan, tetapi karena kita isi dengan kegiatan dari JGP, insya Allah kita undur di hari berikutnya. Mudah-mudahan apa menjadi kesepakatan kita selepas ini nanti kita tentukan sehingga PMO dapat berjalan, karena ada 4 topik yang harus Bapak pilih berdasarkan refleksi dari kita semua. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat untuk melaksanakan berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Semoga yang dilakukan Bu Yuri dan Bu Farida lelah menjadi lilah, dan yang mendengarkan menyimak hari ini bukan hanya sekedar sebagai formalitas duduk, tetapi bisa kita ambil materinya, kita terapkan, insya Allah dengan kebersamaan kita bisa dan mampu membawa sekolah kita ke depannya jadi baik, dan akan lahir JGP yang masih dalam antrian ataupun yang masih dalam proses. Selamat juga untuk 3 rekan yang sudah terpanggil di piloting project. Insya Allah bulan Oktober kemarin saya baca di grup besar-besaran akan terpanggil. Jangan berkecil hati, jangan beribah hati. Senang kita dengan yang sudah diterima kawan, yang sudah menerima juga jangan pongah, jangan jumawa, semua berproses. Insya Allah, Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Allah tahu apa yang sedang kita pintakan. Begitu juga Bapak Ibu, doa terbaik saya pintakan, semoga sinkronisasi dan podi kita juga terrealisasi dengan cepat. Dari 50 sekolah yang ada yang mengambil, mudah-mudahan tetap terrealisasi. Saya sampaikan itu kabar terkini dari sebulan itu dari Pekanbaru. Demikian, semoga Bu Yuri dan Bu Farida bisa memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik mungkin, dan tentu hasil praktek baiknya juga akan dipinta pula dalam kesehariannya. Terima kasih, selamat, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke moderator. Calon CGP yang dalam parkir ya Bu ya. Semoga segera Bu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rubiatun yang telah memberikan sambutan dan juga nasihat-nasihatnya yang sangat berguna untuk kami menjalani bagaimana cara untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, untuk selanjutnya kami mintakan untuk memandu doa kepada Bapak Jailani supaya acara kita mendapat hikmah dan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran acara kita pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrifal qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jailani. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan bersama, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya yaitu acara diseminasi yang akan dipandu oleh Bapak Marsudi kepada Bapak kami Presiden. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif yang ditaja oleh dua CGP kita, yaitu Bu Yuri Azura dan Bu Siti Farida. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bagi yang mendengarkan juga mendapatkan ilmu yang akan kita realisasikan di kelas bersama siswa. Baiklah Bapak dan Ibu, mengawali dispensasi ini saya sapa Bapak dan Ibu dengan ucapan selamat siang. Selamat siang. Jadi kita harus semangat karena dispensasi itu ilmu yang harus kita kuasai sebagai guru. Jadi nanti ketika Ibu Yuri dan Bu Sri Farida memberikan materi, mohon disimak dan dimengerti. Di akhir nanti kita ada refleksi ya. Refleksi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kurang mengerti silakan ditanyakan, kita diskusi. Jadi silakan bebas random bagi yang tidak paham atau ingin memperjelas materi yang akan disampaikan oleh Bu Yuri, silakan angkat tangan. Jadi dispensasi ini akan membahas yaitu terkait disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar kita sebagai guru. Di dalamnya juga ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dan kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Dan terakhir adalah segitiga diskusi. Jadi mohon untuk teman-teman di sini nantinya jika ada sesuatu yang kurang paham atau kurang jelas silakan didiskusikan. Oleh sebab itu kepada Ibu Yuri ataupun Bu Farida silahkan untuk mendefinisikan materi. Kita beri aplaus untuk mereka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Kepada Ibu Yuri Azura dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Semangat siang. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya satu kali. Saya bilang selamat siang, tepuknya dua kali. Saya bilang selamat malam, tidak ada suara yang berbunyi. Selamat sore, Bu. Selamat sore kita skip, kita langsung malam istirahat saja Bu ya kan? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mulai tidak fokus seperti ini.
siang baru siang suar. Luar biasa. Saya tumpahkan pembukaan kepada rekan hebat saya Ibu Siti Farida yang tadi telah mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ibu hebat rekan SMA Negeri Matamusaya Utara yang sampai dengan hari ini masih bersedia berkenan hadir dalam acara yang kami taja untuk diseminasi budaya positif. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Bu Farida telah menjelaskan mengenai budaya positif, kesepakatan kelas, dan juga keyakinan kelas. Maka akan saya lanjutkan dengan materi berikutnya mengenai teori motivasi, penghargaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang sering kita gaung-gaungkan. Dan ini merupakan salah satu konsep ilmu yang luar biasa yang semestinya dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, mari kita sejenak merefleksikan diri kita. Tarik nafas, lepaskan segala beban, ikhlaskan kehadiran kita, pahami inti dari perjuangan kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang guru, saat kita hadir tepat waktu di kelas, apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita hadir tepat waktu karena takut dengan kepala sekolah, takut mendapat nilai yang nantinya jelek di penilaian kinerja, atau kita memang hadir secara utuh untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik kita? Inilah yang harus kita resapi dan kita pahami bahwa kita menjadi teladan, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Jadi sejatinya kita hadir tanpa ada unsur-unsur keterpaksaan dan juga unsur-unsur lainnya selain memang ingin ikhlas mengajar dan menjadi contoh bagi peserta didik kita di dalam kelas. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Artinya, ketika kita berbuat sesuatu tidak dari dalam diri kita, kita hanya ingin terhindar dari hukuman, terhindar dari penilaian yang kurang baik dari kepala sekolah, terhindar dari penilaian yang kurang baik dari rekan-rekan, maupun terhindar dari penilaian yang kurang baik dari peserta didik kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, guru yang datang tepat waktu di dalam kelas 7.15 maka akan mendapatkan uang tunai 3 juta rupiah per bulannya dari Kepala SMA Negeri Matamusaya Utara. Nah, jika itulah motivasi kita untuk mendapat hadiah, maka kita belum tulus dan hadir seutuhnya sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nilai ketiga inilah atau motivasi ketiga inilah yang hendaknya selalu ada di dalam diri setiap pendidik dimanapun kita berada. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Farida, kami berdua ini tidaklah contoh teladan yang hebat. Kami hanya berusaha mengimbaskan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Sedikit banyak yang kami ketahui, kami ingin mengajak rekan-rekan untuk terus bersemangat dan berkolaborasi ke depannya. Baik, hukuman. Sering mendengar kata hukuman? Sering. Sering melakukan hukuman terhadap peserta didik kita? Sering. Saya pun sampai dengan saat ini masih belajar. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tidak dilibatkan. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Kita yang memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Contoh misalnya hukuman lari-lari di lapangan kalau terlambat. Itu adalah salah satu contoh dari hukuman yang sering atau masih kita berikan kepada peserta didik kita. Ini adalah hal yang harus dihindari. Dalam dunia pendidikan, hukuman tidaklah sesuatu yang direkomendasikan. Berikutnya, ada yang kita kenal dengan konsekuensi. Nah, berbeda dengan hukuman,
jika tadi hukuman tidak melibatkan peserta didik, dalam konsekuensi kita melibatkan peserta didik. Artinya ada kesepakatan yang telah kita sepakati sebelumnya. Jika kamu terlambat, maka ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang dapat diukur. Misalnya 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena tertinggalannya. Misalnya lagi, murid kita merusak atau mengambil pena dari temannya, maka kira-kira apa konsekuensi yang paling tepat kita berikan kepada mereka? Mengganti pena yang telah dirusakkan oleh anak tersebut. Selanjutnya, setelah konsekuensi, inilah teori yang digaung-gaungkan oleh pakar pendidikan, dianggap sebagai teori yang paling tepat dalam pendekatan terhadap peserta didik. Kita kenal dengan istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kita tawarkan, oke, seandainya nih jika bulan depan atau minggu depan kamu kembali melakukan kesalahan yang sama, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kita sepakati? Itulah pendekatan restitusi. Kita memberikan mereka kesempatan untuk memberikan penawaran-penawaran perbaikan dari perilaku mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya kita akan mencoba belajar membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bapak Ibu sekalian, silakan membaca kasus berikut ini. Silakan nanti saya hitung sampai 3, dijawab bersama, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sudah disimpan jawabannya? Sudah? Kita jawab bareng-bareng dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yang hukuman ada? Hukuman ada. Kita cek jawabannya Bu Farida. Jawabannya adalah konsekuensi. Oke. Sebagai kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat? Sepakat sepertinya untuk periode kali ini. Sepakat hukuman. Mari kita lihat jawabannya Bu Farida. Dan the answer is hukuman. Benar. The answer is correct. Oke, number 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita cek jawabannya. Dan jawabannya benar, konsekuensi. Luar biasa. Memang hebat-hebat guru SMA Negeri Nusantara ya. Lanjut Bu Farida, the last question. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita cek jawabannya, dan jawabannya adalah hukuman. Luar biasa memahami teorinya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa sama-sama kita implementasikan dan kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sebagai makhluk sosial, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu sekalian, jika siswa kita melakukan suatu kesalahan, besar kemungkinan salah satu dari unsur kebutuhan ini tidak terpenuhi. 1, kebutuhan bertahan hidup. Kita tahu bahwa murid kita terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Saudara-saudara atau anak-anak kita yang sederhana
itu untuk survivalnya atau kebutuhan bertahan hidupnya mungkin agak susah, sehingga banyak perilaku-perilaku yang mereka timbulkan akibat tidak terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Permasalahan kita bersama ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, anak-anak kita banyak yang orang tuanya sudah tidak bareng lagi, atau yang tinggal dengan kakek, dengan nenek, dengan tante, ternyata kebutuhan nomor 2-nya tidak terpenuhi. Makanya kita sebagai pendidik dilarang untuk menjudgment, langsung mengatakan kalimat-kalimat negatif kepada mereka. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Artinya terenggutlah kebebasan mereka, terenggutlah kesenangan mereka, sehingga timbullah perilaku-perilaku negatif akibat tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar ini. Berikutnya. Nah, disinilah kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama, penghukum. Jika kita masih sering memberikan hukuman, maka kita masuk posisi kontrol guru, penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ibu tak pernah masuk kelas yang seperti ini selama ibu mengajar. Sedih ibu kalian bikin. Ibu udah berkorban untuk kalian. Itulah contoh-contoh kalimat pembuat rasa bersalah. Teman, saking dekatnya terkadang ada siswa kita yang melunjak, sehingga kita harus ada batasan antara teman dan juga sebagai pendidik. Pemantau, kita hanya memberikan arahan-arahan dari luar, tidak kita sampaikan langsung ke mereka. Nah, posisi yang diharapkan adalah posisi kelima, manajer. Bapak Ibu coba bayangkan kita sebagai manajer di sebuah perusahaan. Bagaimana kita mengayomi semua karyawan kita, bagaimana kita mengajak mereka semua untuk membaur agar maju bersama. Disitulah kita harusnya berada. Jangan kita menghakimi, jangan mereka menjudge mereka, jangan kita menjudge mereka dan langsung menghakimi mereka. Saya sebenarnya pribadi juga masih belajar. Jadi di pendidikan inilah akhirnya banyak mendapatkan pengalaman dan masukan-masukan dari rekan-rekan lainnya bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita di antara peserta didik kita. Ada studi kasus Bapak Ibu sekalian, mungkin saya rasa rasanya masih nampak ya untuk dibaca, atau perlu saya bacakan? Oke. Studi kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba kamu jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, selanjutnya kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani, Bapak Ibu sekalian? Pembuat rasa bersalah. Terdapat pada kalimat Ibu sudah capek-capek, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Itu adalah kenapa Bu? Ya, jadi salah satu posisi kontrol yang bisa diambil oleh Bu Dani adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa yang kira-kira masih diperlukan oleh Fajar? Balikan ke kasus Bu Farida. Oke, ini. Bukan Bu, Dani Bu. Bu Dani Bu. Oh, kasusnya Bu Dani. Oke. Kebutuhan tadi ada survival, rasa diterima dan kasih sayang,
kebebasan. Kira-kira apa yang kurang dari diri Fajar? Kasih sayang. Oke, baik, luar biasa. Ada lagi? Selain itu? Pemantau. Oke, baik. Jadi untuk kebutuhan Fajar ini bisa jadi Fajar kurang kasih sayang, bisa jadi juga Fajar kurang kesenangan, kurang kebebasan ya. Jadi untuk studi kasus seperti ini Bapak Ibu kita bisa memiliki jawaban yang berbeda-beda. Tapi jangan difokuskan pada benar dan salah. Tapi bagaimana kita memahami kasus dan mencoba menyelesaikannya dengan teori-teori yang telah diberikan. Oke. Nah, terakhir segitiga restitusi yang sering kita gaung-gaungkan bahkan ada di depan. Mari kita melakukan segitiga restitusi kepada para peserta didik kita. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai upaya penerapan budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi juga dipandang sebagai suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya. Oke. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misal, dia datang, tenang dulu, tarik nafas yang baik, yang banyak, santai. Sudah makan, sehat, itu adalah cara kita untuk menstabilkan identitas mereka. Validasi tindakan yang salah, kita sampaikan, kesalahan itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan. Jadi, setelah tadi kita berdiskusi, menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Dari situlah kita dapat memahami bahwa mereka telah mengetahui bentuk dari tindakan yang mereka lakukan. Oke. Selanjutnya, baik Bu Farida, kita akan coba melihat contoh segitiga restitusi. Budaya positif merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan oleh sebuah satuan pendidikan. Sebagai seorang calon guru penggerak, pendidik hendaklah menerapkan penerapan budaya positif dan juga pendekatan segitiga restitusi dalam pelaksanaannya di satuan pendidikan. Nah, kira-kira bagaimanakah contoh kasus dari penerapan segitiga restitusi dalam sebuah satuan pendidikan? Berikut kisah-kisah dan video-video yang ditampilkan sebagai contoh penerapan segitiga restitusi. Tindakan Risma yang seperti itu benar atau salah? Kalau boleh itu kenapa ya Risma kok bisa dibuka pada sampai 5 hari? Oke, pertanyaan mulai. Menurut Risma, tindakan yang Risma lakukan itu benar atau salah? Sudah sesuai tidak dengan keyakinan kita dan keyakinan sekolah kita? 5 menit bertolak ke anak Risma tidak akan mengubah kita bahwa Risma hari ini sudah melakukan sebuah perubahan terhadap aturan sekolah. Kira-kira nih, apa yang bisa Risma lakukan untuk memperbaiki keadaan Risma ini? Aku tidak akan mengulangi jalan ibu. Aku hanya berbicara baik-baik kepada orang tuaku. Ibu senang Risma menyadari pesan-pesan mana
Dan di sana juga meyakini keyakinan kelak dan juga ada yang semangat kita. Dan di sana juga ada tim untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ke depannya. Dan saat ini akan menerima konsekuensi atas keperluan. Dan itu kita akan melakukan sebuah kegiatan untuk pertanggungjawaban keanggotaan Wisma hari ini. Sebelum mulai dulu nih, ayo sama damai sehat. Ibu mendapat informasi tentang laporan dan Pak Adil, katanya Ayu sama Damai itu tadi berkelahi di kelas. Dulu kan udah mulai, sekarang udah di kelas, tiba-tiba dia ambil bukunya, otomatis kan makan gua, jadi hasil bukunya sobek. Benar ya disampaikan sama Ayu dan Damai. Iya Bu, saya mengakui kesalahan saya. Tapi tadi saya cuma bercanda aja Bu. Tapi setelah itu Ayu mukul saya. Oke, sudah mendengar nih ceritanya. Setelah itu mau konfirmasi lagi, mau menanyakan kembali kepada Damai dan juga Ayu. Perbuatan Damai yang merobek bukunya Ayu, Ayu yang kemudian memukul Damai sehingga bisa kelas. Itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Berarti Ayu dan juga itu benar atau salah? Jadi Ayu, kira-kira setelah kejadian ini apa yang bisa dilakukan oleh Damai untuk dapat memperbaiki kesalahan Damai kepada Ayu? Damai mendengar semua itu. Terus bagaimana apa yang akan kami lakukan? Minta maaf kepada Ayu, akan mengingatkan semua tugas-tugas Ayu dan akan menjelaskan kepada guru mapel kalau Ayu terlambat mengerjakan tugas. Seperti Ayu dan Damai sama-sama menyadari kalau misalnya ada saling meminta dosa. Ayu bagaimana? Saya juga minta maaf karena sudah mengalami. Damai bersedia memaafkan Ayu. Ayu bersedia memaafkan Damai dan mengizinkan Damai untuk menjalankan tugas selesai. Berarti Ayu dan Damai sama-sama sudah paham di mana letak kesalahan masing-masing. Dan kalian juga punya keinginan untuk memperbaikinya. Betul? Itu permasalahannya yang belum selesai dan tidak boleh terulang lagi ke depannya. Oke, saya berikan kepada filmnya bahwa kalian dan kita semua harus menerapkan aturan dan keyakinan kelas juga keyakinan sekolah. Sekarang silakan bersalaman dan silakan minta maaf permasalahannya yang ibu anggap selesai. Bu Farida mana Bu? Udah Bu, satu. Tegang kali panggilannya. Salah satu wajib yang terpenting dalam membentuk sebuah budaya positif dalam satuan pendidikan adalah terbentuknya sebuah keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, bagaimanakah proses terbentuknya sebuah keyakinan kelas? Simak video berikut ini.
sebuah keyakinan yang lebih sering kalian dengar dengan peraturan kelas. Kalian tahu kira-kira apa maksud dari peraturan atau kesepakatan kelas? Oke, silakan Risma. Peraturan adalah sebuah kesepakatan yang disepakati oleh semua kelompok atau warga kelas sendiri. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Sepakat dengan yang Risma sampaikan? Untuk kali ini kita akan belajar membuat sebuah keyakinan kelas berdasarkan apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang ingin kalian dapatkan dalam sebuah proses pembelajaran. Biasanya nih dalam sebuah proses pembelajaran, peserta didik kita memiliki beberapa keinginan. Misalnya boleh minum, boleh makan, atau mungkin keinginan lainnya yang ingin kalian sepakati agar proses pembelajaran kita lebih nyaman. Sekarang, Ibu akan berikan kalian kebebasan untuk menulis sebuah peraturan atau sebuah kesepakatan yang ingin kalian dapatkan dalam proses pembelajaran. Oke, kita punya sini dong, main paper. Jadi nanti di sini tuliskan apa yang ingin kalian dapatkan selama belajar di dalam kelas. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Mengerti berarti? Bebas menulis apapun. Ingat, belum tentu apa yang ingin kalian dapatkan itu tidak sama di sana. Artinya bisa jadi keinginan kalian tidak sama dengan Untuk tahapan selanjutnya, guru membagikan sticky note kepada semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Sticky note yang dibagikan menjadi wadah bagi mereka untuk menuliskan keinginan-keinginan yang mereka inginkan yang nantinya akan disepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Guru memberikan kebebasan kepada mereka untuk menuliskan hal-hal yang mereka inginkan. Namun tentu saja keinginan tersebut dibatasi hanya untuk hal-hal yang memiliki nilai-nilai positif sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, dari poin-poin yang dilihat, ini masih berupa peraturan kelas. Artinya, belum kita sepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Sekarang, poin-poin ini akan kita sepakati apakah kita ingin menggunakan poin-poin ini menjadi sebuah kesepakatan kelas atau tidak. Kita akan bahas tidak boleh ribut-ribut. Harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Masih ada 3 poin terakhir yang akan kita sepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Wajib melaksanakan piket kelas. Boleh membawa makanan ke kelas. Tidak. Sepakat tidak? Kita buat dari unsur kesepakatan kelas. Setelah terbentuknya kesepakatan kelas,
Hal berikutnya yang dilakukan adalah mengubah kalimat negatif yang masih terdapat dalam kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Tanda masih adanya kalimat negatif pada kesepakatan kelas adalah masih terdapatnya kata jangan, tidak, atau kata dilarang. Mengapa peserta didik kita harus terbiasa menggunakan kalimat positif? Hal ini dilakukan agar mereka tersugesti untuk melihat sesuatu dari hal positifnya terlebih dahulu. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Kira-kira kalau kita ubah kalimat negatif tadi menjadi sebuah kalimat positif, bunyinya akan seperti apa? Ada yang bisa? Silakan ya. Pintar. Kalimat tidak boleh terlambat masuk kelas kita ubah menjadi kalimat positif, datang atau masuk ke kelas tepat waktu. Poin pertama. Contoh lainnya pada kalimat tidak boleh ribut di kelas. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, kira-kira bunyinya akan seperti apa? Boleh ribut di kelas. Bukan seperti itu. Ada yang bisa menjadikan kalimat tidak tadi menjadi positif? Kira-kira bunyinya akan seperti apa? Silakan Bapak. Pintar. Menjaga ketertiban di dalam kelas. Beberapa dari poin-poin yang pasti bersifat negatif atau menjadi kata positif. Dari kesepakatan kelas tadi akan kita ubah menjadi sebuah kegiatan. Apa itu kegiatan kelas? Kegiatan kelas adalah cara kita untuk menemukan nilai-nilai yang berdasarkan nilai-nilai universal dan didapat dari semua kesepakatan. Contoh, misalnya kita mengatakan poin ke-8 kita sepakat untuk menggunakan gawai sesuai kebutuhan. Nilai yang muncul dari kesepakatan kelas ini adalah nilai tanggung jawab. Kalian juga sesuai dengan kebutuhan dan juga aturan yang ada. Sekarang, kalian kepada kelas, kita akan belajar menemukan dan membacakan yang dipahami sebagai sebuah kegiatan kelas dalam peraturan yang telah disepakati. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Kira-kira apa kegiatan kelas yang muncul dari poin ini? Ada yang bisa? Silakan ini. Oke. Selanjutnya poin kedua, datang tepat waktu. Kira-kira ada yang bisa menemukan nilai-nilai kegiatan kelas dalam peraturan ini? Silakan dijawab. Oke, terima kasih mengembangkan 8 aturan yang telah disepakati adalah pembelajaran berjalan menyenangkan dan juga kita bisa sama-sama memberikan kontribusi yang baik dalam proses pembelajaran yang telah disepakati. Sampai di sini ada kira-kira yang mau menjelaskan kembali atau sudah mengerti? Sudah mengerti? Terima kasih. Senang hari ini kita bisa belajar bersama mempelajari yang namanya kegiatan kelas, kegiatan kelas dan juga kegiatan bersama sebagai semua warga di SMA di Kecamatan Nusantara. Selanjutnya, silakan kembali buka buku pelajaran bahasa Indonesia-nya dan menentukan materi. Bapak Ibu, demikian video untuk berbagi praktik baik yang telah kami susun bersama. Di sana ada contoh segitiga restitusi dan juga pembentukan keyakinan kelas.
Baik, untuk sesi berikutnya dari kami sudah selesai semua materi yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator untuk memimpin seandainya ada diskusi, tapi jika tidak ada kita sudahi. Terima kasih semuanya rekan-rekan hebat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk CGP Hebat SMA Negeri Mataram Saya Utara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang telah disampaikan kedua calon guru penggerak hebat kita sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang bisa kita catat. Yang pertama terkait budaya positif, nilai-nilai kebajikan, kesepakatan kelas, 3 motivasi, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah restitusi. Yang mana kesemuanya itu adalah sumber ilmu yang harus kita gali. Walaupun kita sebagai guru yang sudah lama ataupun kita sudah menjadi guru sudah lama, tapi tidak menutup kemungkinan ilmu itu bersifat bergerak dinamis, sehingga kita sebagai guru wajib belajar. Belajar itu tidak harus dengan yang tua, yang muda juga bisa bersinergi dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu hebat SMA Negeri Mataram Saya Utara, terkait apa yang disampaikan diseminasi oleh guru hebat kita pada hari ini, kira-kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait 6 materi yang telah diberikan? Kami persilakan dengan segala hormat. Silakan untuk mengangkat tangan. Mungkin saya tuju atau gimana, Bapak dan Ibu? Ada yang mau disampaikan apa yang telah didapatkan, apa yang tidak baik, dan kira-kira atau ada yang sesuatu yang mau disampaikan? Silakan Bapak dan Ibu. Atau memperkuat supaya calon guru penggerak kita yang di sini semakin semangat untuk terus maju sehingga nantinya dapat meraih gelar guru penggerak. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira ada masukan atau saran? Bapak dan Ibu silakan boleh masukan saran atau sesuatu yang bisa menguatkan rekan kita yang ada di depan supaya lebih semangat lagi, terpantang menyerah. Kalau tidak ada, kita serahkan kepada Ibu Rubiatul SPD sebagai kepala sekolah untuk memberikan arahan ataupun masukan-masukan kepada guru penggerak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, luar biasa meskipun kondisi sudah semakin sore dan Kampung Tengah sudah mulai memanggil, tetapi luar biasa. Terima kasih CGP, luar biasa. Ibu tidak memuji tapi Masya Allah sudah banyak perubahan, terutama dari segi penampilan. Bu Siti Farida Masya Allah, kalau untuk Yuri Azura itu sudah makanan biasa. Kalau untuk Siti Farida banyak sekali perkembangan signifikan untuk berbicara di depan forum, sudah luar biasa. Dan Ibu sebagai pendengar dapat menyerap semua apa yang sudah Bu Yuri dan Bu Siti Farida. Masya Allah, Ibu bangga. Tidak nyangka kalian akan memberikan yang terbaik di siang hari ini. Luar biasa, apresiasi untuk Ibu Siti Farida dan Bu Yuri Azura. Benar Bapak Ibu, setelah mereka berdua menampilkan hal-hal yang memang sudah sepantas dan sewajarnya kita lakukan itu, tetapi terkadang kendala teknis di lapangan memang harus banyak kita belajar. Manusia yang mau mengajar adalah guru yang mengajar adalah guru yang mau belajar. Seperti yang sudah disampaikan oleh 2 CGP kita, saya yakin dengan
motor penggerak dari kalian berdua CGP ditambah Purna CGP Bapak Marsudi dan Yunus, Ibu yakin mampu membawa semua rekan-rekan hebat yang belum mengikuti proses CGP dapat angin, dapat pushnya itu dari mereka berdua. Sekali lagi aplaus untuk mereka berdua, Masya Allah, luar biasa, bangga Ibu. Ibu juga bisa terhibur dengan ilmu-ilmu yang Ibu kemas apik dalam template dan tampilan yang luar biasa. Harapan Ibu untuk berdua ini Ibu anggap hutang kalian berdua, hutang Bu Yuri dan hutang Bu Siti Farida. Saya minta, saya mohon dengan segala kerendahan hati, diseminasi ini akan Ibu anggap kalian berdua berhasil jika 1. Durasi waktu paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Saya ingin semua guru yang hadir, terlepas yang tidak hadir, berkontribusi untuk sekolah, karena CGP itu dianggap berhasil jika sudah mau menggerakkan rekan yang belum terimbas merasakan nikmatnya CGP itu seperti apa, di bawah koordinator wakil kurikulum dan Ibu berdua. Saya wajibkan, fardu ain ya. Saya wajibkan, mohon maaf, silahkan diramu dalam racikan. Saya juga pengen pengimbasan penggabungan video dari IHT 4 hari kemarin terbungkus apik dalam presentase. Saya minta tanpa kecuali, yang tidak ada tidak usah Bapak Ibu khawatirkan. Nanti saya meng-coaching, saya ingin saya jadikan ini praktik baik kepemimpinan saya di observasi bulan Oktober. Semua guru mapel SMA 5 sudah membuat kesepakatan kelasnya berdasarkan yang sudah diimbaskan oleh Ibu Yuri dan Bu Siti Farida. Boleh kesepakatan kelas, boleh segitiga institusi, boleh 5 posisi kontrol, boleh 3 motivasi, silakan pilih. Saya terima. Paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Dan ini juga bukan mengintervensi, tidak. Saya bukan berada di posisi merasa Bapak Ibu bersalah, tidak. Tetapi ini adalah produk dari pengimbasan hari ini. Jadi Bapak Ibu, silakan diramu yang acik, masukkan nanti kalau susah dalam Google Drive, saya berikan nanti link YouTube dan passwordnya, masukkan ke YouTube sekolah untuk menghidupkan publikasi kita belum bisa di web. Jadi Bapak Ibu, mohon dengan segala kerendahan hati. Makanya tadi saya tanya sudah pandai belum kredit. Kalau belum, minggu besok yang berbagi praktek baik Canva atau besok Google Set ya Bu ya. Google Set besok semua materi Bapak Ibu terlink dengan baik. Saya kena intervensi oleh kementerian, bukan buatan Rubiatun, tetapi intervensi 5 intervensi program sekolah penggerak harus digitalisasi sederhana dulu sekolah. Jadi terima kasih Bu Yuri. Saya tagih Ibu berdua paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan. Dan ini untuk membantu kawan-kawan yang parkir besok akan mudah dan sudah terbiasa. Baik, kira-kira nih sepakat dengan yang Ibu inginkan, kembali lagi ke kesepakatan kelas. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Siap, terima kasih. Luar biasa Bu Yuri, Bu Farida. Untuk penampilan yang seperti ini, mulai dari CGP Muhammad Yunus, Pak Marsudi saya nggak lihat, inilah yang bisa 2 jam ini membius Ibu bahagia, melupakan kegundahan, keresahan. Terima kasih, semoga menjadi guru leader yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC.
Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Kepala SMA Matamusa Utara yang telah diberikan kepada dua guru penggerak kita, yaitu Ibu Pari dan Bu Yuri. Oke. Dengan kita mendengarkan arahan dari kepala sekolah, mungkin akhir dari diseminisasi kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator memandu acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tindakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas panduan acaranya tadi Pak Marsudi sebagai moderator untuk acara hari ini. Sebuah acara yang sangat luar biasa, ilmunya luar biasa, dan mari kita sama-sama untuk mempraktekkan dan mengaplikasikannya. Nanti jika ada sedikit banyaknya kami kurang mengetahui atau kurang paham, Bu Yuri, Bu Farida boleh ditegur kami dan boleh diberi tips-tips yang terbaik. Nah, untuk Ibu Kepala tadi Bu, kan masalah tentang kesepakatan kelas, ini boleh nggak kalau misalnya nggak semuanya kesepakatan kelas, tapi kami membuat sebuah video interaktif yang akan kami uploadkan. Jadi tidak semua harus kesepakatan kelas. Oke, terima kasih Bu. Baik, dengan berakhirnya acara ini, saya sebagai pembawa acara dari awal tadi, jika ada salah kata, salah ucapan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Acara ini selesai dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini kami sebagai pendengar semakin memahami mengenai tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian kami sudah memahami cara membuat kesepakatan kelas yang baik dan benar. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Bu Yuri Azura dan Ibu Siti Farida. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan tadi.